Annyeonghaseyo. Halo. Kembali lagi dengan saya Eka Zafatku Rohmah, mahasiswa bimbingan dan konseling Universitas Negeri Yogyakarta dalam podcast 37,5 HZ 5 menit sebelum tidur. Nah, di podcast Deep Talk sebelum tidur kali ini, aku punya satu topik yang sangat relate dengan anak kuliahan nih, terutama anak-anak rantau yang jauh dari orang tuanya. Apa sih topik kali ini? Nah, topik yang akan aku bahas ini yaitu tentang hidup ekonomis, hilangkan tangis. Dengar kata ekonomis nih, udah pasti pikiran kita tertuju kepada duit. Betul sekali teman-teman. Di podcast malam ini kita akan belajar tentang mengelola duit di tengah gempuran kebutuhan yang gak kira-kira ini, teman. Oke. Teman-teman pasti relate ya dengan ini. Di kehidupan sehari-hari tuh kadang kebutuhan tuh membludak, bahkan di atas melebihi kemampuan finansial yang kita punya. Nah, namun ya harus gimana lagi? Karena emang kita sebagai anak kuliahan otomatis kebutuhannya lebih tinggi. Kita dituntut untuk lebih bisa menjunjung tinggi derajat orang tua, berpendidikan tinggi, dan kita mau gak mau juga harus ikut terlibat ke dalam biaya-biaya yang ada di dalamnya, kayak biaya kuliah, biaya UKT, buku-buku, akomodasi, dan kebutuhan sehari-hari. Ini sangat memakan biaya, apalagi bagi kita anak kos nih yang jauh dari orang tua. Biaya kos nih kadang malah lebih mahal dari UKT kalau dihitung ya satu semesternya. Nah, gimana sih cara kita biar bisa tetap hidup ekonomis di tengah banyaknya kebutuhan yang harus dipenuhi? Nah, aku punya solusinya nih. Yang pertama, kita harus buat daftar kebutuhan, dimana disitu ditempatin di urutan pertama itu adalah kebutuhan yang paling kita butuhin saat itu. Misal ada buku, alat tulis, fotokopi tugas, itu kita utamain nomor 1. Untuk makanan, baju, celana biar style nih kuliah kita, itu belakangan aja kawan. Karena kita sebagai anak kuliah otomatis yang diutamain pertama adalah alat-alat untuk berkuliah. Nah, yang kedua nih kita harus mengurangi pengeluaran untuk hal-hal yang tidak penting. Ini selaras dengan yang nomor 1 tadi. Contohnya nih, kita makan di luar itu nggak perlu kalau kita emang masih ada cadangan lauk di kos. Kalau aku nih kawan-kawan, aku mau share ya kehidupan kosku. Biasanya aku goreng telur, goreng sosis, goreng-goreng yang masih bisa lah disimpan di kos gitu. Karena kalau kita setiap hari makan di luar, otomatis uang kita habis buat makan dan kebutuhan kita akhirnya terbengkalai. Nah, yang nomor 3 nih, cari tahu tentang program beasiswa yang bisa membantu mengurangi beban finansial kita. Nah, zaman sekarang nih banyak banget kawan-kawan yang ngadain beasiswa-beasiswa ini. Contohnya kayak GIP kuliah, ada beasiswa Jarum, beasiswa bank-bank lainnya. Nah, itu kita manfaatin sebaik mungkin agar bisa menekan pengeluaran kita dan bisa hidup lebih ekonomis lagi. Lalu yang keempat nih, cari pekerjaan sampingan atau tambahan yang bisa dilakukan di waktu kita luang. Namun jangan sampai lalai ya teman-teman, karena kita part time kita jadi mengabaikan tugas-tugas yang dikasih dosen nih. Nggak boleh dong seperti itu. Tetap harus yang utama itu adalah mengerjakan tugas kuliah. Lalu yang berikutnya baru nih kita kerja part time di waktu luang kita. Lalu berikutnya nih, memanfaatkan barang-barang bekas. Nah nih contohnya tuh kalau aku biasanya di kos nih buat tempat sabun cair nih. Aku biasanya gunain botol-botol bekas buat naruh sabun cair. Terus yang terakhir nih ada
bergabung dengan kelompok atau komunitas yang memiliki minat dan kebutuhan yang sama, sehingga kita ini bisa berbagi tips and trik menghemat pengeluaran dan mendapat sumber penghasilan tambahan. Bisa dari grup-grup BA, grup-grup Telegram, atau sekedar circle kita sendiri. Kita harus cari yang bisa sefrekuensi dengan kita, jangan yang hedon. Nanti kalau kita cari temannya hedon, otomatis biasanya kita ini suka minder dan jadi ikut gaya hidup hedon seperti mereka. Nah teman-teman, gimana nih solusi dari hidup ekonomis ini? Deep talk malam kalian, apakah kalian jadi tidak ngantuk karena memikirkan beban ekonomi kalian? Jangan dong, kita pikir slow aja ya. Semua ini bakal ada jalannya. Tuhan gak tidur, semua pasti ada rezekinya. Kita pasti bisa mengatur semua jika kita punya manajemen ekonomis yang baik. Nah, sekian nih podcast malam ini. Saya Eka Azah, pamit undur diri. Bye.